diberi judul Stand Firm in the Lord. Kayaknya memang pas banget ya untuk sekarang ini, nggak ada lagi yang lebih pas untuk ini. Terus terang aja ya, saya yang nggak pernah nonton TV, nggak pernah Ya, baca berita. Ini beberapa hari ini seperti orang sinting, setiap malam itu pasti saya akan lihat berita sama. ya sampai seperti apa gitu karena kita kan khawatir gimana gitu ya. Oleh sebab itu saya pikir ada bagusnya kalau kita itu ya memang mau ngobrol santai lah. Sebagai wanita-wanita Allah kayaknya udah banyak kali beban kita. Bagus sekali. Terima kasih yang Ninsi udah memberikan judul yang rasanya sangat pas gitu. Stand firm in the Lord. Stand firm. Kita itu harus bisa berdiri teguh kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita bisa bilang amin ya. Saya mau pakai yang sederhana aja, mau mengucapkan selamat tahun baru dulu. Ayo, angkat tangan kita, ayo. Selamat tahun baru. Kita berdoa tahun ini menjadi tahun betul-betul tahun yang penuh dengan tuayan, tahun yang penuh dengan sukacita, dan yang paling penting lagi ya, tahun yang penuh dengan damai sejahtera. Beberapa bulan terakhir kan gereja kita itu kebetulan adanya di depan, nggak jauh, hanya sedikit aja ke kanan gitu, itu adalah rumah duka Grand Heaven yang gede, yang tinggi itu. Percaya atau tidak, setiap minggu saya nggak mengatakan bahwa di dalam banyak orang meninggal. Enggak, itu mah biasa, namanya juga kan rumah duka. Yang mengherankan adalah setiap minggu pasti ada yang meninggal, itu adalah teman kita, saudara kita yang kita kenal. Ngeri kan? Itu hanya di satu sudut kota Jakarta. Padahal dunia ini begitu luas, Indonesia ini begitu luas. Setiap minggu, baru kemarin, baru aja kemarin, katanya satu sudah dikebumikan. Hari ini pagi tadi baru dengar lagi. Aduh, saya bilang teman dekat saya, dekat sekali. Ya kerja kita itu hampir setiap minggu itu pasti ke rumah duka. Kadang-kadang saya nggak tahu, dulu saya pernah bilang ya, aduh kalau saya ini selalu bilang, oh kakek si itu loh dipanggil Tuhan, neneknya si Anu itu dipanggil Tuhan. Lama-lama sudah mulai menjadi papanya si Anu, ya ibunya si Anu. Lama-lama sudah, kamu tahu nggak ya, si itu loh udah nggak ada loh, si itu udah dipanggil Tuhan. Sekarang ini bukan itu, anaknya si itu, anaknya si ini, sampai rasanya ngeri sekali. 3 hari yang lalu itu ada salah satu itu wakil rektor dari Politeknik yang dipegang oleh anak saya, ya. Jadi dia mempunyai seorang kemanakan, kemanakannya itu memang udah mau cari konselor. Tapi kadang-kadang kan sampai udah abad ke-21 pun masih ada yang menganggap bahwa cari konselor itu memalukan, kira-kira begitulah. Seolah-olah gila lah, seolah-olah sinting lah. Jadi baru 2 minggu yang lalu mengatakan kayaknya mau cari konselor, tapi nggak jadi. 3 hari yang lalu dapat kabar dia bunuh diri, lompat dari tempat kosnya di Singapura. Di Singapura loh. Kuliah di Singapura, usia 22 tahun. Nah, jadi kita memang pikir-pikir ya, ini sudah lewat nih tahun ini. Sudah selesai, udah lega. Ini kemarin itu ya sampai lewat Natal, kayaknya itu berlari terus sampai aduh capeknya kan main gitu. Nah, sekarang tahun ini udah lewat, sudah selesai, udah selesai. Sekarang tahun 2024 sudah setengah bulan, ya sudah hampir setengah bulan ini. Sebentar lagi sudah akan selesai ya. Ini udah berjalan, udah 1/13 sekarang nih, 1/14. Apakah betul sudah lega? Apakah betul sudah selesai? Ini pertanyaan bagi kita. Apalagi bagi ibu-ibu, bagi para wanita, apalagi para wanita Allah. Itu kita jauh dari selesai. Gitu ya, ibu-ibu ya. Tadi di doa kita juga kita dengar ya, kita itu mau ya supaya tahun-tahun ini bisa lebih baik. Nggak tahu, belum selesai. Yang pasti belum selesai. Dunia ini begitu kompleks sekarang. Betul ya? Nah coba kalau boleh saya mau tanya. Apa sih yang menjadi tantangan dari para ibu-ibu? Ada dua aja yang jawab. Coba silakan.
Ada 2 aja yang jawab. Apa kira-kira tantangan kita? Mari silakan Ibu-ibu, Silakan, langsung silakan. buka mic-nya. Silakan. Siapa saja boleh, 2 orang. Siapa saja boleh ya. Nggak ada tantangan di sini ya. Jangan Silakan. takut salah. Ayo. Nggak ada yang salah. Di sini nggak ada yang salah. Percaya deh. Nggak ada yang salah. Ayo. Nah, siapa tuh? Herni udah senyum-senyum nih. Bu Herni. Saya manggil nama aja ya. Ya, Supaya Bu kita Herni lebih dari dekat Cimahi. ya. Iya, silakan. Pelayanan, Mami. Pelayanan ya. Kenapa sih pelayanan? Kenapa sih? Karena kayaknya di pelayanan itu ya manusia-manusia atau pemimpin-pemimpin di pelayanan itu bin ajaib gitu ya. Ketawa ya. Bin ajaib ya. Makanya lebih banyak, lebih sering melayani di sini, di transformational perempuan ini. Ini jauh lebih enak, nggak ada masalah. Dihargai, nggak pernah ada. Amin. Amin, amin. Ayo, satu lagi yuk, satu Ayo lagi. silakan. Ayo, ayo silakan. Siapa aja? Langsung buka mic, langsung komentar. Iya. Wawo, Eko, siapa aja? Silakan. Bu Tri, Cik. Tri, Tri nih, Tri. Ini temanku di Haga ini ya. Ayo, betul. Tri, Putri belum dibuka. iya Masih mute. tuh. Saking tahun baru sudah 2 minggu nggak masuk Zoom ya. Masih mute. Oh, ini ada yang bilang harga-harga naik, Mami. Harga-harga naik, Bu ya. Junita dari Harga-harga Bogor. naik. Aduh, betul. Ada lagi? Ayo. Cabai 200.000. Cabai 200. Sedangkan saya kalau masak itu ya cabenya banyak lagi. Jadi gimana ya? Banyak kejahatan, penipuan. Waduh, betul, betul sekali. Jadi kemarin itu terima berita ya dari orang yang betul-betul kenal sama saya. Tapi karena nggak ada nomornya, saya nggak berani buka. Padahal dia buat di situ, saya ini lagi pakai nomor baru katanya. Wah, saya pikir belum tentulah, saya nggak percaya. Komunikasi dengan anggota keluarga, semuanya sibuk dengan HP, betul, semua sibuk dengan HP. Makanya harus ada peraturan, di meja makan nggak boleh ada HP bunyi gitu. Krisis global, betul-betul. Kita di Indonesia, kita bersyukurlah. Bersyukur, banyak sekali negara sekarang yang sudah terpuruk, jatuh miskin, kolaps katanya. Jadi bangkrut itu namanya ya. Negara aja bisa bangkrut ya. Tidak. Oh, siapa ini Tri nggak bisa unmute? Kenapa? Kenapa? Tidak ada izin dari host. Hostnya unmute dong. Hostnya kasih izin. Mendidik anak generasi muda di era digital. Betul sekali. Makanya kita harus bisa mengerti ya. Saya juga belajar. Gini-gini saya belajar loh. Saya coba belajar. Ini semua bikin sendiri ya. Nah, ada lagi. Ayo, ayo. Yuk yuk kita dikeluarin juga nanti bisa lebih enteng gitu. Ayo. Satu lagi? Ada? Siapa nih yang senyum-senyum ini? Siapa? Ayo, siapa saja Ibu-ibu. Ayo, Aneka yang Bu begitu Aneka, ya, memperhatikan. Bu Aneka Pola. Ya, silakan. Masih di mute juga. Soalnya nggak ada masalah katanya. Nggak. Oh, kok iya ya. Ibu Eko? Nah, Aneka udah unmute. Aneka udah unmute. Ya, silakan, Bisa. silakan. Silakan. Terima kasih. Ya, Mbak. Salah muncul biasanya kesehatan, Bu. Kesehatan ya, Semakin virus tua. COVID masih ada ya. Semakin tua, orang munafik semakin banyak. Benar betul. sekali ya, benar sekali. Mbak Aneka sudah unmute tuh. Ya, iya, oke. Ibu Eko. Gimana, Ibu? Ibu Eko, apa tuh? Ya, banyak, Bu. Kompleks Banyak. karena dengan berbagai penyakit-penyakit baru yang nggak kedeteksi sampai kita kadang bingung harus bagaimana.
tapi karena ada Tuhan pasti jadi kuat. Amin. Karena ada Tuhan, luar biasa. Udah dijawab ya, udah tutup aja kita nggak usah lagi nih. Karena udah ada Tuhan. Coba ya, kadang-kadang kita kalau lihat gitu tanpa kita sengaja itu selalu muncul. Mengatakan misalnya, katakanlah kalau mau lutut tidak sakit. Hari ini begini, hari ini makan timun, besok makan rujak, lusa makan ini, kan katanya gitu. Kalau makan ini seminggu sehat, makan rujak Senin, itulah ceritanya gitu kan. Tapi nanti tiba-tiba ada yang mengatakan ini hoax, ini nggak betul, itu nggak betul. Sehingga waktu kita lihat gitu ya kita nggak tahu lagi mana yang betul, mana yang salah, mana yang hoax, mana yang bukan. Nah itu membuat kita itu stres berat ya, stres berat. Ini Aneka ketawa terus ini dari tadi. Kenapa ada yang diketawain ya? Hah? Ibu-ibu Silakan. semangat. Semangat ya, harus semangat ya. Mari kita lihat ya, kita continue sedikit, kita lihat. Perceraian ada di mana-mana, betul ya? Perang Israel, Hamas, Rusia, Ukraina. Itu berita kita nggak tahu mana yang, kita udah bingung gitu. Kasus bunuh diri banyak sekali sekarang. Kebetulan Elis kan dia kan dokternya kan di psikologi ya, psikologi. Jadi tapi saya nggak pernah ikut. Cuman saya lihat ini anak yang tambah lama, kok tambah kurus, kok tambah capek, saking banyaknya orang yang stres. Jadi dia bilang tiap hari dengar orang stres, ada yang sampai udah nggak mau pakai baju, yang nggak mau makan, yang tangan diiris-iris, begitu banyak masalah. Kemudian karya kita mengalami badai, udah kerja besok putus kerja, ada perusahaan tutup dan sebagainya dan sebagainya. Kerja sama bos yang baik-baik, tiba-tiba bosnya ditangkap KPK, kan itu terjadi itu kan ya. Bingung, semuanya bingung. Kesehatan udah tadi kan udah bilang ya, COVID sampai pakai masker pun sudah males dan sudah rajin gitu, ngerti ya? Sebentar, oh ini nanti kena COVID gitu. Tapi ya semua orang juga ini udahlah COVID itu kayak flu aja gitu. Nah tiba-tiba oh yang itu udah demam berapa hari, udah ngeri-ngeri sedep juga tapi udah nggak kayak dulu, cuman tiba-tiba mati gitu ya. Narkoba itu sekarang ngeri sekali. COVID, hoax, tuntutan hidup, di samping segitu banyak kita tetap harus hidup, apalagi para wanita ya. Anak-anak harus tetap kuliah, harus sekolah, harus jaga kesehatan. Ada satu keluarga ya. Ada satu keluarga ya, mereka itu begitu apa ya, begitu akur, begitu baik, senyum simpul. Tiba-tiba aja suaminya bilang gua mau minta cerai. Kenapa cerai? Nggak ada, pokoknya gua minta cerai. Kenapa? Salahku ada. Kamu nggak salah. Cuman kayaknya kok aku dari dulu nggak pernah cinta sama kamu. Gila apa nggak? Udah punya anak 3, tiba-tiba bilang begitu. Sama istrinya ini nggak ngerti, stres apa nggak? Stres. Keamanan ya, ini semua adalah masalah dan biasanya ditanggung oleh perempuan. Tanggung jawab kita besar, keluarga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, nggak ada yang kita bisa lepas. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol, ini namanya ngobrol para wanita ya. Tuhan bilang stand firm in the Lord. Tuhan bilang kamu harus berdiri teguh di dalam Tuhan. Kalau kita berdiri teguh di dalam Tuhan, tidak ada yang kita perlu khawatir. Itu loh. Kalau kita berdiri teguh, karena yang namanya masalah nggak bisa kita hindari. Nggak bisa kita hindari. Yang bisa adalah kita mencari pegangan. Mencari anchor. Di mana saya bisa berpegang supaya saya itu rasanya bisa tegar gitu. Terus kita bilang, gimana bisa berdiri teguh di dalam Tuhan? Hatiku berat sekali loh Tuhan. Pikiranku terganggu terus. Ini berapa hari ini ya lucu kan. Sampai malam itu nggak bisa tidur. Nggak pernah. Saya tuh nggak pernah nggak bisa tidur. Itu karena malam itu banyak sekali nonton. Ini nonton dari, misalnya yang ini nonton dari paslon 1. Denger gini. Oh denger dari paslon 2. Dung dung dung. Dari paslon 3. Malam kok jadi bingung ya kok kayaknya
Sebenarnya bukan mikirin itu, bukan kepingin ini bukan kepingin jadi presiden loh. Jangan pikirnya kepingin jadi presiden, nggak ada kepingin. Kasih itu bagaimana? Mungkin ada IT kita yang bisa stop mereka ya. Oke, thank you. Nah, kita merasa capek, letih, lesu, nggak bisa tidur. Aduh, kasihan banget. Nah, kita lihat. Ini ambil yang sederhana aja. Mazmur 40 ya, dia katakan, aku begitu rindu sama Tuhan. Aku begitu rindu sama Tuhan. Nah, kemudian Tuhan menjenguk dan mendengar teriakan minta tolong kita. Mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa, dan menetapkan kakiku di atas bukit batu yang kuat, yang tegar, yang tidak akan pernah runtuh walaupun oleh badai, walaupun oleh hujan, walaupun oleh tsunami. Supaya kita bisa menetapkan langkah kita. Sederhana ya. Artinya apa? Tuhan tahu kita gelisah. Tuhan tahu kita mengalami segala macam ini. Nah, Tuhan mengatakan, mari aku angkat kamu dari lubang kebinasaan ini. Engkau sekarang sudah memiliki hidup yang sempurna, hidup yang kekal. Kamu sudah aku angkat dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Jadi kalau kita sudah diangkat, kita nggak ada yang perlu takut lagi. Yang sebenarnya yang paling mengkhawatirkan kita adalah apakah kita percaya kita itu sudah selamat, itu loh. Apakah kita percaya kalau mati nanti masuk surga? Itu yang paling penting. Ingat, setiap kita itu tidak ada yang sempurna, tidak ada yang tidak berdosa. Tapi dikatakan di sini Tuhan telah mengangkat kita, telah mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Artinya kita sudah memiliki hidup kekal. Tuhan Yesus sudah mencurahkan darahnya yang begitu mahal, yang begitu menyakitkan Tuhan Yesus itu sendiri. Kita dalam waktu 2 minggu ini terus-menerus mendengarkan cerita bagaimana Tuhan Yesus lahir. Kayaknya kita ya sudah bisa hafal itu, ayat-ayat itu bisa hafal, lagu-lagu itu bisa hafal, tidur pun kita bisa dengar. Malaikat mengatakan, damai di bumi, seperti di surga. Nah, jadi kita harus bisa menetapkan langkah kita sesuai dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Hari ini kita itu diingatkan kembali tentang apa? Hari ini kita diingat kembali bahwa kita tahu Tuhan memanggil kita untuk berdiri teguh, untuk berdiam, untuk berdoa. Ini adalah tugas perempuan. Walaupun laki-laki diharuskan, tapi rata-rata jatuhnya ke pundak perempuan. Tuhan mau semua wanita Tuhan, semua wanita Allah bisa berdiri teguh, bisa berdiam, bisa berdoa, bisa bergantung kepada kekuatan Tuhan. Kita nggak bisa bergantung kepada manusia. Saya kemarin itu pada waktu dengar ada yang mengatakan suaminya minta cerai, dan ditanya salahnya apa, nggak tahu, suaminya juga nggak bilang dia salah. Terus kenapa? Cuman suaminya mengatakan bahwa pokoknya dia merasa dia harus hidup sendiri. Hah. Wanita itu selalu berada di posisi yang dirugikan. Sampai saya bilang, kamu meninggalkan ini wanita. Padahal kamu yang jatuh cinta sama dia. Kamu yang nikah di gereja. Kamu itu sudah janji sama Tuhan. Tiba-tiba sudah nggak percaya lagi sama Tuhan. Karena dia dalam beberapa tahun ini, 7-10 tahun ini, 5 tahun lah ya. Dia menjadi hebat sekali. Dia menjadi kaya sekali. Padahal pada waktu mereka menikah, rumah aja nggak ada. Jadi bagi perempuan, kalau suaminya nggak berhasil, kita menderita. Suami berhasil, sering sekali juga kita yang menderita. Betul ya? Betul ya? Waduh, jangan-jangan dia. Gawat. Hah? Siapa? Apa Lucia?
Nah, tapi kita harus belajar bagaimana kita bisa melepaskan itu, bisa bagaimana biar Tuhanlah yang mengatasinya, dan kita mau duduk di samping, di bawah kaki Tuhan seperti lagu tadi, seperti wanita itu, betul-betul kita mau tahu bahwa Tuhan itu menyertai kita supaya kita nggak takut. Itu aja sebenarnya. Itu saja. Saya mau sedikit kita melihat bukunya Ayub ya, kitab Ayub. Kita lihat kitab Ayub sebentar. Walaupun Ayub ini pria. Ayub ini orangnya saleh, orangnya jujur, orangnya takut Tuhan, orangnya menjauhkan diri dari segala macam kejahatan. Kita tahulah cerita Ayub, kita tutup mata pun sudah tahu ya. Nah, dia itu begitu kaya, dia punya 7 anak laki-laki. Keren ya, anak laki-lakinya ada 7. Dia ada 3 anak perempuan. Jadi anaknya itu 10. Ada 10 anaknya. Nah, kita lihat ya, kekayaannya itu zaman dulu ya. Kalau sekarang kan kekayaannya punya mall, punya saham, punya ini. Kalau zaman dulu nggak ada. Dia itu punya 7.000 kambing domba. Dia itu memiliki 3.000 onta. Bisa nggak bayangin? 3.000 onta, 7.000 kambing domba itu kayaknya bukan main. Lembu aja 500 pasang. Berarti ada 1.000 ekor itu. Ada 500 keledai betina dan banyak sekali budak. Ini adalah orang yang paling kaya di bagian timur. Dan dia itu sangat taat kepada Tuhan. Jadi kalau anak-anaknya malam ini sudah pesta ya, besok pagi apa yang dia lakukan adalah dia akan menyembah Tuhan, dia akan berdoa dan minta ampun kepada Tuhan. Kalau salah satu dari anaknya itu salah ucap, salah bertindak, dia langsung minta ampun. Begitulah dia itu taat, begitulah dia itu khawatir, begitulah dia itu betul-betul takut akan Tuhan. Itu yang dikatakan dia itu paling kaya di sebelah timur. Tapi apa yang terjadi? Satu hari, bukan satu hari, hanya dalam beberapa menit saja. Kita lihat apa yang terjadi, lembunya, sapinya, keledainya katanya dirampas. Semua dirampas. Orang-orangnya semua terbunuh, mati. Sebentar lagi, belum selesai yang lapor, datang lagi satu melapor bilang kambing dombanya, penjaganya terbakar dan semua mati. Yang hidup hanya yang masih memberikan segini. laporan itu aja. Kemudian tiba-tiba saja dalam saat yang sama onta-ontanya dirampas oleh orang Kardian. Ini kan aneh ya. Tiba-tiba semua anaknya, 10 anaknya, mati tertimpa oleh rumah mereka yang roboh. Mungkin dulu itu ada tsunami. Ya, cuman kita nggak pernah tahu, di Alkitab nggak pernah ditulis tsunami. Mungkin tsunami, mungkin banjir besar ya. Angin ribut, semua 10 anak-anaknya mati. Saya kadang-kadang berpikir ya, andai kata ini terjadi pada kita. Udah pasti kita nggak mau ya ibu-ibu ya. Tapi bisa nggak bayangkan kalau ini terjadi? Apa yang akan kita pikirkan? Pasti saya berani jamin kita pasti ragu gitu. Tuhan, apa sih aku begini baik, kenapa ini bisa terjadi? Betul ya? Wajar ya? Di Ayub 2 ayat 7 dikatakan bahwa di samping sudah anak-anaknya mati, kekayaannya habis, dia sudah nggak punya apa-apa lagi, Ayub ditimpa lagi dengan bara yang busuk, yang bau dari telapak kaki sampai ke kepalanya. Aduh, saya pikir ya, kalau saya pasti saya mungkin udah bunuh diri lah, malunya. Yang kita pikir itu apa kata orang. Betul ya ibu-ibu ya? Apa sih kata orang? Apa kata sebelah saya? Apa kata anak-anak saya? Oh, anak udah mati ya. Apa kata teman saya? Apa kata orang segereja kita? Bahkan ada orang pernah begini datang ke saya mengatakan mau minta tolong. Jadi ini dari gereja yang saya nggak tahu dari gereja mana. Jadi saya bilang, kenapa kamu nggak cerita kepada pendeta? Oh, nggak boleh, dia bilang. Nggak boleh, di gereja kami itu tidak boleh bangkrut. Kalau bisnis itu nggak boleh bangkrut. Kalau bangkrut itu berarti dosa. Sakit aja nggak boleh. Jadi sakit pun nggak berani ngomong. Sakit pun dibilang dosa. Bagaimana dengan Ayub? Bangkrut,
sakit, ya kan? Di mana kita bisa bilang bahwa manusia nggak boleh sakit? Ada lagi salah satu ya, dia pernah ngajar di Hagai, tapi kita nggak berani pakai lagi karena dia mengatakan orang Kristen itu nggak boleh miskin, Kristen itu nggak boleh ditimpa kecelakaan. Kalau itu ditimpa itu karena dosa kita. Waduh, saya pikir kalau begini ini kita nggak berani pakai karena kita percaya, kita lihat Ayub, kita lihat Yesus sendiri, kita lihat Paulus begitu banyak ya. Nah, apa sih reaksi kita? Ayub itu tetap setia. Lihat apa yang istrinya bilang. Kok kamu masih tekun ya? Kok kamu masih begitu saleh ya? Kutukilah Tuhan kamu itu. Udahlah, kamu mati sajalah. Saya nggak bisa bayangin andai kata sekarang ini ada orang mengucapkan demikian kepada kita. Begitulah yang dialami Ayub. Tapi dia bilang apa? Dia bilang, kamu ini ya seperti perempuan gila aja. Apa kamu itu hanya mau menerima yang baik saja, tapi yang buruk nggak mau. Nah ini kembali kita ingat. Mari tanya kepada diri kita. Di samping kita itu mengalami semua yang tidak baik, begitu banyak hal yang menurut kita itu tidak baik. Adakah kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Kalau yang merasa ada, angkat tangannya gini. Adakah kebaikan Tuhan kita? Kita itu harus bisa mengerti Tuhan itu baik sama kita. Jangan hanya melihat kenapa aku begini. Kenapa sih suamiku mati kena COVID? Mengapa anakku sekarang ini masih ada? Ada yang satu pelayanan dengan kita karena anaknya meninggal. Meninggal karena kecelakaan mobil. Masih muda. Jadi merasa, mengapa sih anakku harus meninggal? Kenapa sih? Padahal dia itu adalah anak kesayanganku. Nah kita lihat, karena Tuhan tidak mengatakan itu tidak akan terjadi. Sahabat-sahabatnya memberikan nasihat, Ayub kamu itu berdosa, kamu bertobatlah. Kamu rendahkanlah diri kamu, bertobat. Saya pikir kalau ada orang ngomong begitu ke saya, ya mungkin saya pun walaupun banyak dosa, pasti saya bisa marah gitu loh. Pasti bisa marah, kok begini sih, orang ini kok begini sih, kejam sekali gitu. Jadi Ayub mulai berpikir, Tuhan kok sangat nggak fair ya. Saya mau mohon keadilan. Kira-kira menurut ibu-ibu wajar apa enggak dia minta keadilan? Wajar ya? Wajar sekali. Wajar sekali. Nah, Ayub merasa aku begitu baik, aku menyembah Tuhan setiap hari, aku berdoa mohon ampun terus, mengaku dosa terus. Kenapa sih Tuhan kok begitu sih? Kenapa sih kok nggak adil sih? Saya yakin itu sangat wajar kalau dia bisa berpikir begitu. Tapi mari kita lihat, apa sih balas Tuhan? Apa sih jawab Tuhan? Wow, ngeri sekali. Di pasal ke-37 dan pasal ke-38, kita baca itu jawaban-jawaban Tuhan. Tuhan tanya sama Ayub, di mana kamu ketika aku meletakkan dasar bumi? Kaget juga ya. Di mana sih kita? Ibu-ibu kita di mana pada waktu Tuhan meletakkan dasar bumi? Ya kan, kita nggak tahu. Kita cuma menikmati saja. Kita nggak tahu. Ya. Nah, apakah kamu mengerti luasnya bumi? Alamak, kayaknya ya, ahli fisika, ahli antariksa, mereka pun nggak bisa betul-betul mengukur dengan pas. Nggak bisa. Berapa luas bumi ini? Ini hanya bumi loh yang ditanya. Belum lagi segala macam bintang, belum lagi segala macam galaksi, karena pada waktu itu belum tertulis di situ. Nyatakanlah kalau kamu tahu semuanya itu. Nah, kalau begitu dijawab Tuhan, kayaknya kita sudah nggak tahu lagi harus mau jawab apa. Di manakah jalan ke tempat kediaman terang? Di manakah tempat tinggal kegelapan? Mungkin waktu itu Ayub juga nggak tahu kalau dunia ini adalah gelap. Di manakah jalan ke tempat terang itu berpencar? Di manakah ke tempat angin timur bertebar ke atas bumi? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya percaya bukan saja Ayub tidak bisa jawab, Anda dan saya juga tidak bisa jawab. Jadi Tuhan itu dengan pertanyaan-pertanyaan itu Tuhan telah menyadarkan Ayub bahwa Ayub itu sedikit sekali memahami hidup ini, memahami tentang Tuhan, memahami tentang kuasa Tuhan. Jadi Tuhan menyadarkan Ayub
tentang kehadiran, kemurahan, dan kasih setia Tuhan. Hari ini kita juga mungkin demikian. Mungkin kita mengeluh. Mengapa suamiku begini? Mengapa anak-anakku begini? Mengapa setiap kali duduk di meja makan, anak-anak itu sudah pakai HP? Misalnya, itu yang paling mudah. Mengapa sekarang anak-anak itu kalau jalan tunduk saja karena tangannya pegang HP? Cuman anaknya Ningsi enggak ya? Karena saya lihat anak Ningsi itu luar biasa. Dia bersyukur sekali Ningsi ya. Yang lain saya nggak lihat. Nanti kok lihat saya juga tahu ya. Siapa sih yang dapat menghitung awan dengan hikmat? Siapa sih yang dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit? Nah, saya nggak tahu apakah kita dengan pengalaman berapa abad ini ya, sudah 20 abad, apakah kita bisa jawab? Nggak juga. Ada 77 pertanyaan Tuhan kepada Yakub, Ayub. Saat itu Ayub mengerti, oh rupanya aku kecil sekali. Jadi dia tetap percaya Tuhan itu tidak meninggalkan dia. Nah, saya mau cerita sedikit ya tentang mengerti itu. Kadang-kadang kita merasa kita pinter, apalagi wanita ya. Wanita itu paling hebat, merasa paling pinter, karena memang wanita pinter. Ya, saya satu kali itu saya nggak tahu di sini mungkin ekonomi kita semua fine-fine ya. Tapi saya pernah satu kali terjadi di dalam hidup saya. Saya ini dulu pengusaha. Saya dulu pengusaha, saya pinter, saya hebat, saya dosen. Ya, bayangin ya, sekolah tinggi, paras lumayan ya, masih muda ya. Kalau nggak jual paras sedikit nggak bisa. Ini Ningsi biar ketawa deh ya. Kan lumayan, sekarang udah 82 kok ya, udah 82. Oke lah ya. Nah, semua bisa, semua bisa. Kalau kerja itu nggak pernah gagal. Nggak pernah gagal. Saya kalau sekolah, saya kuliah, sepertinya ya itu semua seperti minum air aja. Begitu gampang, saya nggak usah belajar. Otak itu kata kata guru saya, kata dosen-dosen itu, semua mengatakan saya ini genius. Katanya dulu ya. Saya ini bodoh karena udah mencoba bunuh diri 5 kali. Terlalu banyak makan racun, makanya jadi bodoh begini. Ya dulu itu agak pinter lah, pinter sedikit ya. Nah, pada waktu saya itu tiba-tiba nggak bisa lagi menguasai usaha saya. Nah, saya kasih contoh ya. Mau denger ya? Kayaknya ibu-ibu suka denger juga. Mana tahu ini pengalaman suami atau pengalaman sendiri atau pengalaman anak-anak. Ya. Minimal tahu lah ya. Nah, saya mau cerita sedikit. Dulu itu saya itu pengusaha besi. Pengusaha besi tua terbesar, hampir saya berani mengatakan terbesar di Indonesia. Jadi beli besi itu sampai ke Amerika, kapal itu masuk setiap bulan itu bawa besi kira-kira 5 juta dolar setiap bulan satu kapal. Setiap kapal. Nah, saya itu juga beli besi dari Arab Saudi, tapi saya baru pertama kali beli besi di Arab Saudi. Saya nggak lupa itu tahun 90. Tahun 90 saya beli besi di Arab Saudi bulan Juli. Saya bayar itu 10 juta US dollar. Jadi kalau sekarang itu uangnya mungkin 150 miliar lah gitu. Saya beli itu besi. Saya beli itu besi, saya bayar semua. Kemudian dari sana bulan Juli saya terbang ke Amerika. Karena saya mau isi kapal saya dengan besi yang dari Amerika. Apa yang terjadi adalah Saddam Hussein menyerang Kuwait tanggal 2 Agustus. Nggak tahu ibu-ibu masih ingat atau ibu-ibu sudah lahir atau belum gitu ya. Nah, nggak tahu ini kan udah 30 sekian tahun ya, 30 sekian tahun. Dia dia menyerang Kuwait, semua emir-emir Kuwait yang kaya pindah ke Saudi Arabia. Nah, Raja Saudi pada waktu itu membangun banyak sekali apartemen-apartemen yang mewah untuk orang-orang emir-emir Kuwait. Kemudian dia mengeluarkan satu keputusan, tidak ada satu potong besi pun yang boleh keluar masuk dari Arab Saudi. Karena dia tidak mau ada ada besi yang mungkin bisa saja senjata gitu loh kira-kira. Bisa bayangin saya punya uang di sana fresh cash zaman dulu 150 M. Saya nggak tahu kalau sekarang itu berapa. Dan itu bukan semua uang saya. Separuh itu udah pasti uang bank. Pokoknya saya ceritakan, pendek cerita, saya nggak bisa keluarkan itu besi, saya jual di sana itu hanya dengan lelang, dengan harga yang murah, saya itu rugi total.
Selama 5 tahun saya bereskan itu rugi total. Nah, saya cerita bahwa saya kan waktu itu masih ada usaha di Guam, di Amerika, saya nggak bisa mikir lagi. Karena begitu uang saya nggak bisa, ini uang ini macet ini, dengan begini banyak uang macet. Saya ada ambil uang orang, ini kan semua nagih ke saya. Mana besi dari Arab? Mana besi dari Arab? Saya nggak bisa kasih. Bangkrut lah saya. Ceritanya, saya pendekin aja ya. Ceritanya, saya nggak bisa jalanin, saya jual stok yang di sini masuk itu besi-besi ya dijual, yang beli itu nggak bayar. Memang kalau lagi sial katanya kayak kayak Ayub ya, saya bisa rasakan. Tiba-tiba hanya dalam waktu 6 bulan saya itu bangkrut. Dari pengusaha besi yang paling hebat di dunia, saya itu bangkrut. Krut, krut. Nah, terjadilah ini yang saya mau cerita hanya satu saja, yaitu tanggal 8 Februari tahun 91. 8 Februari tahun 91 itu hari Jumat. Ya, waktu itu saya itu harus keluarkan saya punya besi yang masuk dari Amerika, saya harus keluarkan dari kapal. Kalau nggak dikeluarkan, saya akan kena denda. Setiap hari saya kena denda. Satu hari itu $10.000. Jadi $100.000. Jadi satu hari itu pokoknya 10.000, sorry. Jadi 150 juta uang sini. Setiap malam tidur kalau nggak bongkar 150 juta. Nah, itulah yang harus dibayar. Nah, setelah 1 minggu itu kapal Limsilok mau masuk. Saya cerita gini supaya tahu, saya ini sekarang orang miskin. Kalau dulu itu pernah kaya, lucu ya. Tapi miskin saya bisa senyum gitu loh, bisa bisa senang, bisa senang. Nah, apa yang terjadi? Saya nggak bisa bongkar. Katanya kapal Limsilok mau masuk. Nah, dengar baik-baik nih ya. Saya udah nggak punya apa-apa. Sudah mau kasih persembahan aja hari Minggu sudah nggak ada. Nggak ada duit, bangkrut betul-betul. Ini kapal kalau nggak bisa dibongkar, ini isinya 5 juta US dollar, 75 miliar. Kalau itu nggak bisa keluar, saya udah betul-betul habis gitu. Saya pergi ke bank, saya marah, saya pukul meja. Nggak bisa. Nah, ibu-ibu ya, saya merasa saya ini pinter. Semua saya bisa. Nggak bisa rupanya, gagal. Nggak bisa. Nah, jam 1 itu saya pulang. Saya mau cerita ini sedikit aja. Saya pulang dari bank. Nggak ada bawa uang. Anak saya tanya, gimana, Mam? Ada? Oh, nggak ada. Jadi gimana? Kita tunggu aja lah jam 5. Saya itu udah pasrah. Disitulah saya merasa saya nggak lagi punya harapan. Ini pasti nggak ada lagi. Nah, saya masih bisa makan siang, kemudian saya masuk ke kamar. Ini ibu-ibu dengar ya, saya begitu masuk kamar, saya merasa saya ini adalah Maimunah yang betul-betul gagal total. Gagal total. Saya masuk ke ruangan di kantor saya itu, di belakang itu ada satu ruangan tempat saya istirahat siang. Saya masuk ke situ, saya berlutut. Ibu-ibu percaya nggak? Saya ya kenal Tuhan Yesus sekian lama, saya belum pernah betul-betul serius berdoa. Ngerti ya? Belum pernah serius berdoa. Saya berlutut di situ dan saya berdoa. Saya bilang kepada Tuhan begini. Ini persis ini dia. Saya nggak bisa lupa kalimatnya. Saya bilang, God, now I know. Without you, I am nobody. Itu saya buka. Tuhan, sekarang saya tahu. Tanpa Tuhan, saya itu bukan siapa-siapa. Terus saya bilang, Tuhan, sekarang saya mau serahkan hidup saya kepada Tuhan. Disinilah kuncinya. Saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Tuhan itu kapal, Tuhan mau tenggelamkan, mau tarik kembali ke Singapura, mau tarik ke Amerika. Apapun yang Tuhan mau lakukan, silakan. Saya serahkan semuanya kepada tangan Tuhan. Hidup saya pun saya serahkan. Saya berjanji mulai hari ini, saya akan melayani Tuhan. Saya akan berikan hidup saya 100% kepada Tuhan. Ibu-ibu bisa ngerti. Saya butuh uang pada waktu itu 550.000 US dollar. Kalau uang sekarang itu 8 miliar untuk bayar pajak, baru saya bisa turunkan itu kapal. Baru bisa bongkar itu kapal. Gak ada duit, gak ada agunan. Semua harta saya sudah diambil oleh bank. Semua, karena saya udah tanda tangan kredit, bank nggak kasih duitnya. Saya ditipu sama bank ini. Saya nggak usah cerita bank apa, banknya pun udah tutup ya. Nah udah,
Saya langsung pergi pada waktu itu saya ada mau meeting dengan Tommy Soeharto. Kita pasti pernah dengar lah ini nama. Jadi dulu itu bisnis yang macam-macam lah ya. Tapi saya nggak pernah tipu orang, nggak pernah. Nah, saya pergi ke sana. Saya 15 menit saya di mobil. Saya ditelepon oleh satu anak muda saya nggak kenal, tidak pernah jumpa, tidak tahu namanya apa ya? Namanya apa? Gunawan, apa ya? Budiwan Gunawan ya, orang dari Surabaya. Dia kerja di Standard Chartered Bank. Bisa bayangin saya nggak kenal dia. Dia bilang saya mau kasih pinjam kamu duit, tapi dia bilang nggak mau. Ibu bilang ibu udah kaya, kira-kira begitulah. Nah, terus kan dia tanya, how is business? Saya bilang, aduh jelek sekali. Coba ada orang bank mau kasih pinjam duit, kita bilang bisnisnya jelek sekali. Ada nggak orang begitu bodoh? Nah itulah saya nggak pernah bohong. Jadi saya bilang, jelek sekali, very bad, saya bilang. Saya cerita soal Guam, saya Guam juga habis sampai hari ini, habis total. Arab, semua saya cerita, Amerika, semua hancur. Setelah saya cerita, itu telepon yang saya angkat dengan kira-kira 5 kilo atau 7 kilo ya, dulu itu apa sih, apa namanya, Corolla, apa? Motorola. Motorola ya, thank you Yunita. Motorola itu ya, Oh iya, begitu motor. itu nggak putus-putus. Saya baru terus pikir, kayaknya Tuhan Yesus utus orang ini gitu. Saya bilang, Pak Gunawan, mau nggak kasih pinjam saya duit? Oh iya, dia bilang, mau gitu. Tapi kan saya tadi udah cerita gitu banyak kegagalan saya kan. Ya mau. Saya bilang, dia bilang beberapa, saya bilang nggak banyak, cuma $500.000. Oh, $500.000 kira-kira 8 miliar lah sekarang ya, 7,5. Oh bisa, dia bilang. Saya bilang prosesnya gimana? Nah dia cerita, kamu buka rekening 3 bulan, jalan, kalau bagus, kamu kirim proposal, kalau memang visibility study-nya visible, ya kita tinggal minta agunan. Agunan itu 1,5 kali dari pinjaman. Kita langsung kasih kok. Berapa lama? 6 bulan. Saya bilang, no, nggak bisa. Saya maunya hari ini. Ibu-ibu buka telinganya baik-baik. Saya bilang saya mau hari ini. Dia bilang no. I said yes. He said no. I said yes. Gunawan Sulaiman namanya. Saya nggak tahu ada yang kenal. Saya bilang yes. Dia bilang no. Sampai belakangan saya bilang kamu bicara sama bos kamu. Oh, dia bilang nggak bisa, bos saya baru meninggal. Ini bosnya baru. Bicaralah. Dia bicara. Dia balik. Dia bilang nggak bisa, Bu. Ini besar angkanya. Nggak bisa sore hari ini. Dia bilang saya punya hak untuk tanda tangan 250.000. Mau nggak kalau saya kasih? Itu kira-kira 4 miliar. Saya bilang nggak mau. Jadi garam itu nggak asin, jadi gula itu nggak manis. Saya nggak mau. Tapi saya terus teringat, kenapa saya nggak minta 350? Itu pajak 350. 200 itu adalah untuk angkat ke tempat kita, ke gudang. Saya bilang 350. Dia bilang no. Saya bilang yes. Dia bilang no. Dia bicara lagi sama bosnya. Oke, dia bilang. Dia bilang, datanglah hari Senin, buka rekening. Ibu, saya nggak ada rekening di sana. Saya nggak kenal dengan Gunawan Sulaiman ini. Dia bilang, datang hari Senin. Saya bilang, nggak bisa. Harus sore ini. Oh, dia bilang no. Saya bilang yes. Dia bilang no. Saya bilang, bicara lah sama. Sekretaris saya udah mau pulang. Dia bilang. Terus dia bicara. Terus dia bilang, ya udah, ibu datanglah. Saya bilang jam berapa? Dia bilang kantor tutup jam 4. Saya waktu itu mau rapat sama si Tommy. Kan rapatnya jam 3. Saya bilang, saya sekarang langsung ke sana. Saya telepon kantor Tommy, saya bilang, saya nggak jadi meeting, saya sekarang ada hal yang lebih penting dari itu. Saya datang ke sana, pendek cerita, pokoknya ini ceritanya panjang, kapan-kapan saya lagi tulis di buku ya, kalau kita baca, rasanya impossible gitu. Sore itu juga, tanpa agunan, dari bank yang saya tidak kenal, saya tidak ada rekening di sana. Dia kasih uang sama saya, 350.000 US dollar. Atau sekarang itu 5 miliar. Kita beri tepuk tangan dulu kepada Tuhan. Pada waktu kita pinter, Tuhan biarkan kita kerja. Itu yang saya alami. Tapi pada waktu kita tahu kita bodoh, kita tahu kita ini berserah kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang bekerja. Amin.
pada waktu kita biarkan Tuhan yang bekerja, maka Tuhanlah yang akan bekerja. Ayub menyesal. Kemudian Tuhan mengampuninya, mengembalikan seluruh hartanya, memberikan lagi dia 10 anak, dan dia dipulihkan hartanya itu 2 kali lebih banyak daripada sebelumnya. Hari ini kita menghadapi begitu banyak masalah, keamanan, teknologi modern, tantangan kesehatan, perubahan sosial, keuangan, begitu banyak ya, business security. Bayangkan sekarang kita nggak tahu apa yang bisa memberikan kita rasa aman. Nggak ada. Bencana alam. Coba naik pesawat di Jepang itu sudah nggak ada masalah. Sudah landing aja pun bisa terbakar. Betul ya? Ancaman politik. Jadi iman kita itu goyah. Kalau goyah itu wajar lah. Pantes itu loh kira-kira gitu. Wajar kalau iman kita goyah. Banyak orang khawatir. Tapi hari ini kita mau belajar ya. Kita mau belajar hari ini apa sih yang Tuhan mau. Mari kita lihat ya. Matahari itu, Tuhan bilang apa? Matahari itu tidak pernah terang 100 hari penuh. Pasti ada hujan, pasti ada mendung. Betul ya? Ini kemarin kita mengalami panas di seluruh Indonesia. Tiba-tiba kok mendung, hujan, banjir lagi. Bunga itu tidak pernah berkembang 100 hari penuh. Nggak ada. Sekian hari pasti layu. Jadi ingat, kita itu harus mampu bertahan. Kita belajar bagaimana sih kalau krisis kita hadapi bagaimana. Nah, kalau bahasa Mandarin kita lihat, krisis itu adalah wei ji. Wei itu adalah bahaya. Ji itu adalah kesempatan. Jadi kalau ada krisis, kita harus tahu itu nanti akan ada kesempatan. Jadi kita itu harus bisa betul-betul berdiri tegak teguh di atas batu karang yang sudah disediakan, yaitu Tuhan itu sendiri. Saya selalu belajar, ini saya pernah 2-3 kali ajarkan ya. Ingat bahwa Tuhanlah yang berkuasa, Tuhanlah yang mengontrol. Tuhan yang adalah awal dan Tuhan adalah akhir. Tuhanlah sang pencipta. Dia yang merencanakan hidup kita. Dia yang merencanakan yang paling baik bagi kita. Dan percayalah Tuhan yang mulai, dia akan menyelesaikan hidup kita dengan baik. Kita bisa bilang baik, ibu-ibu. Kalau bisa angkat tangan kita. Kita bersyukur mempunyai Tuhan begitu amat luar biasa. Ya, amat luar biasa. Kita lihat bagaimana kalau kita itu begitu menghadapi bahaya, Tuhan itu selalu memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa mengatasi bahaya. Itu saya alami sendiri. Saya alami sendiri. Jadi kalau kita mau betul-betul stand firm in the Lord, kita mau betul-betul berdiri teguh di dalam Tuhan, kita harus ada yang kita tahu ini kejadian, kita nggak bisa lagi. Let go. Let go. Nah, kalau kita terus dihadapi dengan ini ya, seperti Ayub ya, dia sudah kena penyakit, tapi dia go with the flow. Ya sudah, berdoalah, berdoa kepada Tuhan. Tapi dia terus go with the flow. Kita harus bisa menikmati itu yang namanya apa ya? Apa sih? Apa coaster itu? Roller coaster ya? Kalau kita itu naik ke atas, turun ke Roller bawah. coaster. Roller coaster kayaknya si Ningsi, saya cuma ngecek aja masih denger apa enggak gitu ya. Jadi seperti orang naik roller coaster. Itu kita naik roller coaster kan naiknya pelan, begitu sampai di atas udah begitu tinggi, tiba-tiba jatuh ke bawah. Itulah hidup. Untuk itu waktu saya pergi sama anak saya waktu itu ya, saya waktu itu udah usia 50 sekian, katanya udah nggak boleh, tapi udah naik di situ. Saya bilang sama anak saya, peganglah ini besi kuat-kuat. Kalau kita pegang ini besi kuat-kuat, kita tidak akan jatuh. Jadi pada waktu kita diberikan namanya roller coaster itu, peganglah besi itu kuat-kuat. Bersandarlah kepada Tuhan. Berdirilah di atas kekuatan Tuhan, jangan di atas kekuatan kita. Dan percayalah, kita bisa melewatinya. Amin. Jadi pertama harus bisa let go and let God. Biar Tuhan yang beracara dalam kehidupan kita. Saya dulu dari seorang pengusaha yang lumayan lah, bagi saya itu lumayan ya. Tapi
Saya terima itu semua. Nah, sekarang ini 2-3 tahun ini saya kan sibuk. Saya selama 20 tahun, 30 tahun ini kan terus waktu saya itu hampir 100% untuk Tuhan. Tapi saya pikir ya udah, saya masih menjalankannya adalah dengan ini. Tapi nggak bisa. Kita bilang ya hati manusia yang memikir-mikirkannya, tapi Tuhan yang menentukan arah langkah kita. Saya 3-4 tahun ini ditipu lagi sama orang. Padahal saya setelah tahun 90 itu pelan-pelan saya bangun, pelan-pelan saya bangun, pelan-pelan saya bangun. Sampai saya punya pabrik besi. 2 tahun yang lalu itu dijual, habis semua. Memang Tuhan bilang kamu nggak bisa, kamu nggak boleh lagi mikirin harta, jual habis gitu loh. Ini cerita lagi, nanti lain kali ya kalau ketemu, kalau Ningsi kasih kesempatan saya baru cerita yang ini. Kalau nggak nanti terlalu banyak cerita saya banyak sekali. Nah saya belajar bagaimana kita itu harus bisa go with the flow. Kita lihat ya, sebab hati yang teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Amin. Sebab kepadamulah ia percaya. Jadi kita harus tahu, jangan khawatir. Tuhan itu pasti sediakan. Go with the flow. Tenang aja. Ya kalau memang hari ini, kemarin itu ada yang bilang, aduh susah sekali makan, susah. Nggak apa-apa. Sebenarnya kalau kita nggak ada makan ya, bersyukur juga kepada Tuhan. Artinya apa? Besok lusa bisa turun. Saya ini selama Natal, saya naik 2 kilo. Naik lagi, jadi gimana? Natal naik, tahun baru nanti naik, Imlek nanti naik lagi. Udah naiknya gampang. Ibu-ibu jangan ketawa ya, kalian juga gitu ya nanti ya. Ketawa. Jadi kalau naik itu gampang, turun itu susah. Selama pandemi ini ya, 700 juta orang lebih yang COVID di dunia. Hampir 7 juta yang meninggal. Di Indonesia sendiri hampir 7 juta yang kena. 160.000 yang meninggal. Ini COVID nggak main-main loh. Dan sekarang kok masih balik. Jadi kalau go with the flow itu, udah katanya kalau ada COVID gimana? Ya kita go aja with the flow. Jangan keraskan hati. Jangan keraskan hati. Ada kita menghadapi apa-apa, go with the flow. Disuruh pakai masker ya pakailah. Disuruh cuci tangan, ya cuci lah. Kan ada orang, enak aja, gue nggak mau cuci tangan. Nggak usah begitu. Kalau go with the flow itu kok disuruh vaksin, vaksinlah. Disuruh jangan berkerumun, janganlah berkerumun. Kalau sudah kena COVID disuruh isolasi, isolasilah. Saya juga pernah kena COVID Maret tahun kemarin. Ya, saya udah kena COVID. Anak saya yang paling tua lagi di Amerika, yang kedua lagi di Singapura, yang ketiga lagi di Guam, nemenin suaminya yang ambil dokter. Yang paling kecil itu pendeta lagi ada di Lebanon. Bisa bayangin. Mereka bilang, aduh mami kena COVID. Gimana ya, kita nggak ada yang di Jakarta. Saya bilang, ya udah, emangnya kalau kalian di sini bisa ngapain? Ya kan, ngunjungi juga nggak bisa. Makanya anak-anak saya bilang ya, mama kami itu adalah mami yang apa, free maintenance. Nggak perlu dilihat. Kita kan kadang-kadang ya, baru dengar ada satu pendeta, dia bilang minggu kemarin karena Natal pergi ketemu sama mamanya di Medan. Nah, waktu dia mau balik, mamanya bilang, ya lah, kamu nanti udah balik, udah nggak ada lagi, aku nggak lihat kamu. Itu yang kadang-kadang yang membuat si anak ini susah. Kalau saya nggak, ya udah kalian pergilah, nggak apa-apa. Yang penting kalian takut sama Tuhan gitu. Yang penting dekat sama Tuhan gitu. Jadi saya nggak pernah nuntut, makanya mereka bilang saya ini adalah a free maintenance mom. Nggak pernah nuntut. Enjoy. Perjalanan hidup itu harus dinikmati. Tahu nggak ya, saya pernah kok makan hanya dengan cabai aja bisa, dengan garam. Enjoy aja, lucu. Lucu aja, anggap semua itu lucu. Jangan dianggap, aduh aku ini menderita. Jangan punya pikiran gitu. Ingat Mazmur 46:11 katanya, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Kalau sudah ada Tuhan, kita nggak perlu takut. Nikmati. Saya nggak tahu ini karena bukan di kelas ya. Kalau di kelas saya bilang, coba kasih tahu ke sebelah, nikmati. Ya coba ya, pandemi, semua orang mengeluh. Saya nikmati ke pandemi banget. Sudah 30 tahun, 40 tahun, saya itu nggak pernah masak. Padahal saya suka masak. Dulu itu suka masak, suka apa tuh namanya, suka bikin kue. Saya kan dulu ngajar kue ya. Jual kue juga pernah ya, ngajar Bacang. ibu-ibu masak, bacang Jajan.
Jago baca. Bikin bacang ya. Jadi waktu pandemi itu tahu nggak? Saya yang selama ini nggak ada waktu masak, saya bikin bacang, saya merangkai kembang, saya bisa baca setiap hari olahraga. Ini sekarang udah nggak ada waktu lagi. Ini mau persiapan untuk ningsi gimana mau olahraga ya kan? Bayangin, kalau dulu itu saya waktu lagi pandemi, aduh saya senang sekali. Pelayanan bisa dengan virtual, bisa bayangin. Sekarang kalau ibu-ibu datang ke tempat saya, lihat ya, saya ini ada 5 gadget ini. Ini komputer yang, ini apa namanya, apa sih namanya, screen yang besar. Nah ini komputer besar. Ini ada komputer kecil, terus ini ada iPad, terus ini ada HP untuk melihat jamnya supaya saya tahu sebentar lagi harus berhenti gitu loh ya. 5 gadget di depan saya dan ini semua saya kerjakan sendiri karena saya senang. Kenapa? Karena ada pandemi. Kalau nggak ada pandemi, saya nggak bisa. Hari ini saya pertama kali memakai advance. Jadi saya kepingin sekali bisa muncul seperti ini, muncul di samping itu. Jadi saya ada di situ, saya nggak lagi di kotak. Baru hari ini pertama kali, makanya saya tadi bilang, Bagus, Mam, saya perlu coba. diajar kita. Boleh. Enjoy the ride bersama dengan Tuhan. Ya. Jadi nggak perlu lagi mikir, aduh, ketemu dengan cucu gimana? Oh, bisa kok dengan ini cucu ada yang di Amerika, cicit ada yang di Amerika, cucu ada yang di Australia. Nggak bisa ketemu. Dengan pandemi ini, tiap hari kita bisa ketemu dengan Zoom. Betul ya? Betul nggak? Jadi bersyukurlah, bersyukur. Dalam setiap hal kita bersyukur. Sebenarnya saya ada satu cerita tentang anak saya, tapi lain kali aja ya. Nanti nggak cukup waktu kita udah mau habis ini. Tapi saya belajar dari Roma Nggak apa-apa, 8:28. Mami. Nggak apa-apa. Nggak Nanti apa-apa. habis, Masih 1,5 jam. nggak tahu mereka pernah dengar nggak ceritanya Mami? Pernah? Ada yang pernah dengar ceritanya? Yang pernah angkat tangan? Ayo, belum. Mami. Belum. Wah, nggak Belum. apa-apa ya. Tapi waktunya bisa lebih Anggap dikit, belum nggak aja, masalah ya. Mami. Hah? Waktu Anggap aja fleksibel, belum. Mam. Nah, Waktu fleksibel. Anggap saja belum ya. Siapa yang bilang ini? Anggap saja belum. Tri, Mam. Tri lu sekarang baru. Jadi Tri tutup aja telinganya ya. Atau dengar lagi sekali ya. Nah, saya selalu percaya dengan Roma 8:28. Ini adalah pegangan saya dalam hidup. Kita baca ya dari hati ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita itu pasti untuk kebaikan. Kebaikan itu untuk siapa? Untuk kita yang mengasihi Tuhan. Untuk kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi kalau kita itu terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, dan kalau kita itu mengasihi Tuhan, menyenangkan Tuhan, percayalah nggak ada hal yang jelek di dalam hidup kita ini. Saya berani bilang nggak ada yang hal jelek. Nah, ini anak saya cerita, dicepetin aja sedikit. Nanti kalau mau tahu tanya sama Tri ya. Saya dulu punya seorang anak, sekarang anak saya udah, sekarang ini anak saya ini dulu 58, sekarang udah 58 tahun. Waktu itu terjadi ini dia usianya 27. Nah, dia ini usia 27 seorang pianis, bagus sekali kalau main piano. Di gereja itu dia main piano, dia pacaran sama dirigen kur. Dirigen kurnya ganteng, anak saya ya harus bilang cantik karena mamanya cantik ya. Ya mereka pacaran, semua orang seneng liatnya gitu kan. Dirigen kurnya ganteng. Nah, pacaran lah mereka. 5 tahun. Setelah 5 tahun, anak saya 32 tahun. Mereka udah persiapan untuk pernikahan, persiapan. Pria ini udah beli rumah, rumah itu kebetulan kita semua tahu karena rumah itu yang mendesain itu anak saya yang kedua. Anak saya yang kedua yaitu kakak dari si Lili ini. Dia ini dari ITB. Dia itu arsitek dari ITB. Dia ngerancang itu. Ini untuk kamar pengantin, kamar bayi, kamar anak, kamar mertua, kamar tamu. Ada lagi di ruang atas itu dibuat lagi namanya ruang doa. Begitu luar biasa. Nah, setelah itu semua sudah selesai. Waktu itu saya tuh tukang melalak, ngerti nggak ya? Wanita yang tukang pergi-pergi. Saya setahun bisa naik pesawat 250 kali menurut sekretaris saya.
Nah, jadi saya terbang, saya pergi satu kali, saya tibalah di Paris, di Lafayette itu. Di Lafayette itu adalah mall miliknya pacarnya si Diana, Lady Di. Saya lihat di situ ada baju pengantin sederhana sekali dan murah lagi obral. Saya belilah itu baju. Saya mau ketemu, ada meeting sama Paus waktu itu, mau ada meeting sama Paus di Vatikan. Jadi saya pergi 1 hari lebih cepat. Saya belikan anak saya ini sepatu pengantin dari Italia. Jadi baju pengantinnya dari Paris, sepatu pengantinnya dari Italia. Terus waktu saya ke Vienna, saya belikanlah dia slayer dari Vienna 12 meter panjangnya. Saya mau lihat anak saya ini jalan masuk ke gereja, bilang I do itu dengan anggun. Nggak salah dong ya, seorang ibu kan selalu begitu ya. Dulu itu ya gitulah kita. Nah, kemudian setelah itu sudah selesai, rumah juga sudah jadi, undangan sudah belum dicetak, sudah didesain. Tiba-tiba ini pria mengatakan dia punya pacar lain. Jadi dia datang ke saya, dia bilang, Mam, sorry, saya nggak bisa menikah dengan Lili karena saya sangat mengasihi Lili. Coba ibu-ibu pikir, hati saya hancur apa enggak? Kalau saya ditinggal, nggak masalah. Tapi kalau anak saya ditinggal, saya tuh tidak bisa merasakan sakit anak saya ini. Jadi itu betul-betul menderita. Betul-betul menderita. Saya marahnya bukan main. Tapi anak saya jatuh sakit. Sakit. Perutnya sakit, periksa ke dokter, endoskopi, nggak ada apa-apa, endoskopi, nggak ada apa-apa. Pada akhirnya ini anak harus dikirim ke psikiater. Anak saya yang cantik itu kurus, kering seperti tengkorak. Nah, lewatlah ini waktu ya. Kemudian bulan 8, ini pria datengin saya. Waktu itu anak saya ya sudah 28, 20, berapa ya? Mungkin 30 lah gitu ya. 33 lah gitu ya, 33. Terus ini anak laki ini kasih tahu, anak saya sudah pergi nggak lagi di gereja saya, dia udah pergi ke gereja adiknya. Nah, anak saya paling kecil itu gembala sidang di satu gereja di Kuningan. Nah, udah jadi ya anak saya tetap yang perempuan tetap di gereja ini. Nah, ini pria ini hubungin saya, Mam, ini ya lagu-lagu Natal, kantata ini semua sudah Lili persiapkan. Nggak tahu, saya udah cari, nggak ada yang bisa main. Lili mau nggak ya main untuk Natal nanti? Hanya main 1 kali untuk Natal aja. Saya pikir ya, ini orang ya kepingin gua ulek dia, tahu nggak? Enak aja dia kan. Gimana dengan perasaan anak saya? Tapi anak saya mau, bisa nggak bayangin? Mungkin anak saya karena dia masih cinta sama dia. Jadi anak saya mau. Tapi tahu nggak ya, main 2 jam itu nggak susah. Yang susah itu adalah setiap minggu harus latihan di gereja kita. Waktu latihan nggak ada yang ketawa, nggak ada yang senyum. Semua karena semua tahu keadaan ini begitu begitu apa ya, begitu menyedihkan gitu. Latihan 4 bulan, bulan Desember selesai, kantata semua selesai udah latihannya. Ini pria datengin saya, Mami kan tahu saya belum punya pacar. Emangnya gue pikirin dia punya pacar kan gitu kan ya. Tapi saya nggak bilang, saya bilang dia bilang, Mam, saya kepingin nikah dengan wanita yang Kristen. Saya pikir saya mana peduli dia mau nikah sama siapa gitu, mau nikah sama udang, mau nikah sama telur gitu ya. Terus saya bilang, dia bilang saya mau bawa dia ke gereja. Dan saya pikir waktu yang paling cocok adalah Natal nanti. Lili bisa nggak ya main? Menurut ibu-ibu ya, itu dia kejamnya itu gimana? Saya pikir ini orang seharusnya diulek gitu ya. Aduh, dikasih sambal, dikasih terasi ya kan, yang bau gitu loh. Bayangin. Tapi anak saya mau. Saya mau ibu-ibu dengar. Ini betul-betul cerita. Saya nggak bisa cerita terlalu panjang karena waktu kita dan nggak enak lah cerita loh. Tapi ceritanya itu kalau dipanjangin, kok dilengkapin itu sangat-sangat menyakitkan. Anak saya main. Nangis dia.
bukan saja main. Kenapa saya bisa bilang saya suka dengan Roma 8:28? Pada waktu dia main itu, jadi di antara acara itu dia nyanyi satu solo. Solo itu lagunya adalah Trust His Heart. Saya nggak tahu kita pernah dengar nggak. Percayalah kepada hatinya. God is too wise to be mistaken. Tuhan itu terlalu bijaksana untuk berbuat salah. Jadi ingat ibu-ibu, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan itu nggak pernah salah. Karena Tuhan adalah Tuhan yang sempurna, tidak pernah salah. Dan Tuhan itu tidak pernah jahat. God is too good to be unkind. Nggak pernah jahat. Kalau seperti Ayub sampai mengalami itu karena Tuhan kan mau mengetes dia itu apakah dia setia gitu. Hidup ini adalah tes. Jadi dikatakan, when you don't understand, when you don't see his plan, when you can't trace his hand, trust his heart. Pada waktu kita tidak tahu rencana Tuhan dalam hidup kita. Pada waktu kita tidak tahu kemana Tuhan mau bawa kita. Pada waktu kita tidak tahu di depan ini gelap, disuruh jalan. Saya nggak tahu di depan itu ada selokan atau tidak, ada lumpur atau tidak, ada serangan apa tidak, kita nggak tahu. Tapi dikatakan pada waktu Tuhan menuntun, nggak ada masalah. Apakah di luar itu gelap, apakah di depan itu kita nggak mengerti, percayalah kepada hati Tuhan. Karena Tuhan kita itu tidak pernah berbuat jahat, Tuhan kita itu tidak pernah salah. Saya belajar. Nah, apa yang terjadi? Kadang-kadang saya cerita biasanya habis di sini ya, tapi ini khususlah untuk Ningsi dan ibu-ibu ya. Jadi biasanya orang bertanya, terus udah gitu saya bilang selesai udah, dia main gitu. Nah, orang suka bertanya, terus gimana? Kesudahannya, kok orang mau tahu nih kesudahannya gimana gitu. Nah, kesudahannya next year, tahun depannya itu bulan 4, ini wanita dibaptis, bulan 9 mereka menikah. Anak saya usia 34 tahun. 34 tahun. Nggak gampang loh mau cari suami, cari pacar. 34 tahun. Nah, apa yang terjadi adalah kami itu setiap bulan itu ada kumpul keluarga, ada doa, dengar firman ya. Nah, yang terjadi itu adalah bulan 10 Oktober kami lagi kumpul. Ini anak saya Lili nggak hadir dia. Alasannya sakit perut, dia nggak hadir. Ya udah. Nah, saya bicara kepada saudara-saudaranya. Saya bilang kita doakan ya untuk Lili. Kasihan loh dia. Kasihan sekali, usia udah 34 tahun. Nah, adiknya ini kan pendeta. Adiknya bilang, Mam nggak usah khawatir. Di gereja itu banyak loh pria yang senang sama dia. Saya bilang, senang. Kalau senang kenapa kok nggak ada yang datangin dia gitu. Jadi anak saya bilang, Mam, siapa yang berani datangin dia? Ya kan? Dia bilang, perempuan kalau sekolah tinggi, kemudian wanita karir, susah sekali. Orang itu nggak berani deketin. Ya kan? Apalagi kok adik dia itu gembala sidang. Siapa yang berani? Ini nanti kena marah loh. Nggak berani kan gembala sidang. Apalagi anak saya bilang, namanya Maimunah. Aduh, rasanya nama Maimunah itu kok mengerikan gitu. Siapa yang berani deketin dia? Tahu apa nggak saya bilang? Saya bilang, kamu tahu nggak? Kamu kan gembala sidang. Kalau memang kamu tahu mereka senang, kamu interview orang itu. Lihat mana yang bagus, kamu yang pilih. Anak saya nggak mau pacaran. Dia bilang kalau mau langsung nikah. Lucu ya, Ibu Wahu udah ketawa dia ya. Jadi itulah yang terjadi. Bulan depan dia datang lagi. Ini Mam dia bilang, saya sudah interview 4. Ini 2 yang saya pikir cocok. Dia bilang. Satu namanya Charles. Usianya 8 tahun lebih muda. Satu lagi namanya Charles. 9 tahun lebih muda. Dua-dua calon pendeta. Satu tamatan Amerika, satu tamatan. Mereka sudah siap tanpa pacaran mau nikah. Anak saya bilang, Li, kamu pilih ini. Mau yang S atau mau yang H? Dia pilih H. Charles Ham. Itulah suaminya.
Sekarang itu adalah Direktur Hope Worldwide Internasional. 8 tahun lebih muda, sekarang anak mereka 2, dan mereka itu hidupnya sangat amat happy. Apa sih yang terjadi? Kita sering mengatakan, kenapa sih Tuhan? Kenapa sih Tuhan? Padahal pada waktu kita berdoa, pada waktu kita menganggap, kok Tuhan kok nggak dengar doa kita? Sebenarnya bukan Tuhan nggak dengar. Tuhan sedang mempersiapkan yang lebih baik dari yang kita minta. Kita bisa bilang amin? Kita beri tepuk tangan? Kalau tepuk tangan itu gini ya, gini. Nah, banyak cerita saya, besok-besok lagi. Ini udah habis waktunya, kita harus selesaikan ya. Jadi ingat, let go and let God. Go with the flow, enjoy the ride, and stand firm in the Lord. Amin? Kita bisa bilang amin? Amin ya. Nah, kita lihat. Ini lagu itu, ini dia punya chorus. Chorusnya itu ini. Tuhan terlalu bijaksana untuk berbuat salah. Tuhan terlalu baik untuk berbuat jahat. Ketika engkau tidak mengerti rencana Tuhan, ketika engkau tidak dapat memegang tangannya, percayalah kepada hatinya. Stand firm in the Lord. Dikatakan di sini, tidak ada yang harus kita takuti. Alkitab mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, dari Kolose 3:2. Kita harus selalu ingat, ibu-ibu, jangan lupa. Matahari tidak pernah terang 100 hari. Bunga juga tidak pernah kembang 100 hari. Jadi ingat, hidup kita itu pasti kita bisa mengalami apa aja. Pada waktu kita mengalami tantangan, jangan fokus kepada tantangan. Kita harus selalu ingat, selalu ada jalan keluar. Amin. Amin. Selalu ada jalan keluar ya. Kita baca, saya mau ibu-ibu baca di hati aja ya. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku. Minta tolong mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu dan menetapkan langkahku. Kadang-kadang ibu-ibu pintu kita tertutup. Sepertinya harapan sudah nggak ada. Jangan menatap pintu yang tertutup. Carilah pintu yang terbuka. Karena ketika Tuhan menutup satu pintu, Tuhan membuka beberapa pintu yang lain. Amin. Ketika Tuhan menutup satu pintu, Tuhan menutup beberapa pintu yang lain. Kadang kita bilang, Tuhan kenapa kok selalu dikasih semua yang asem, semua yang pahit, semua yang tidak enak gitu. Ingat, pada waktu Tuhan memberikan kita lemon, saya suka makan lemon, makanya saya suka cerita lemon ya. Pada waktu Tuhan memberikan kita lemon yang asem, jangan dipandang saja dan marah, kenapa berikan saya lemon yang pahit, yang asem. Bikinlah lemonade. Pakai madu, pakai gula, pakai es, enaknya bukan main. Enaknya bukan main. Ingat, Tuhan mempunyai rencana dalam hidup kita dan rencana Tuhan pasti baik. Kita harus berani berdiri teguh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga di tahun 2024 yang baru ini. Tahun boleh berlalu, tetapi tantangan-tantangan masih tetap ada di depan mata. Kadang-kadang kami bisa mengatasinya, kadang-kadang kami tidak tahu harus bagaimana. Tetapi hari ini kami belajar ya Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang telah mengangkat kami dari puing-puing yang hancur, yang telah mengangkat kami dari lumpur yang gelap, yang jorok, telah memberikan kami hidup yang kekal. Tuhan yang setia, yang telah meletakkan kami di atas batu karang yang teguh, yang kuat. Kami percaya kepada Engkau ya Tuhan. Kami tahu kami adalah manusia yang lemah. Di sana sini kami selalu mengeluh. Di sana sini kami bisa kehilangan. Kita merasa iman kita goyah. Tapi Tuhan, pada hari ini kami belajar. Betul-betul Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu Tuhan berikanlah kami kekuatan, berikan kami kesabaran, berikan kami kemampuan untuk mengatasi apapun yang kami alami. Dan agar kami boleh mempergunakan tantangan-tantangan ini sebagai pintu masuk untuk boleh menceritakan kepada dunia kebaikan Tuhan.
seperti apa yang hamba-Mu baru ceritakan kepada saudara-saudara. Apa yang Tuhan telah lakukan di dalam hidup kami. Agar kami boleh memberitakan kasih setia Tuhan kepada lebih banyak lagi wanita, kepada lebih banyak lagi anggota keluarga, kepada lebih banyak lagi orang, khususnya yang belum mengenal Engkau. Pakai kami Tuhan, dan teguhkanlah kami. Sehingga dalam hidup kami, bukan saja kami tidak merasa tantangan itu sangat berat, tetapi kami bisa menceritakan bahwa kami telah mengatasi tantangan itu dengan berdiri teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.